yang mungkin udah lama Alkitabnya lengket, nggak pernah dibuka. Hari ini bisa dibuka ya. Kalau bawa handphone, smartphone, apapun yang isi Alkitab silahkan. Mari kita buka Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Dan kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perikop dari Pengkhotbah pasal 3 ini luar biasa saudara. Yaitu dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Saudara percaya itu saudara? Ya, segala sesuatu ada waktunya. Dan ini kita akan baca banyak hal-hal yang mungkin membuat saudara terperanjat. Wah, kok bisa ya? Nah, kita lihat. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, firman pada ayat 11 ini yang menjadi topik kita pada hari ini, yang mana kita mau lihat dan kita mau menelaah lebih dalam bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Kita mungkin sering dengar statement ini, firman ini bahwa Ia membuat segala sesuatu pada waktunya. Tetapi juga Tuhan berkata di sini dikatakan bahwa tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir, maksudnya dari awal sampai indah pada waktunya itu. Manusia nggak tahu. Manusia nggak bisa nebak, manusia tidak bisa menyelami. Allah abis ini ngapain ya? Abis ini ngapain ya? Nggak bisa. Allah itu bergerak tidak sesuai dengan rencana manusia. Amin saudara. Kalau dia sesuai dengan rencana manusia berarti dia bukan Allah. Dia manusia. Tapi Allah itu bergerak tidak sesuai dengan rencana manusia. Tuhan berkatakan dalam Yesaya, rancanganku bukan rancanganmu. Gitu kata Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Enggak kejangkau saudara. Ya, jadi saudara, tetapi pagi ini, siang ini kita mau percaya bahwa kita yang di dalam Tuhan, ya, bahwa segala sesuatu bersama dengan Tuhan pasti indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Ya. Saudara, orang dunia nggak bisa mengerti akan hal ini saudara. Kalau mereka melihat keadaan buruk, maka mereka mulai mengantisipasi, mulai melakukan sesuatu, tetapi mereka akan berkata bahwa ke depan akan makin buruk. Melihat gejala-gejala ini, ke depan akan makin buruk. Nggak ada pengharapan. Ya. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita nggak bisa berkata begitu. Mungkin hari ini buruk. Tetapi saudara, yakinlah bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Katakan amin saudara. Ya. Segala sesuatu loh saudara.
Bukan hanya kehidupan saudara, keluarga, pekerjaan apapun. Segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Nah saudara, kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bagaimana ada waktu-waktu. Saya baca ini agak kaget, ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Sepertinya apa diperbolehkankah ini membunuh, membenci gitu. Mengumpulkan, membuang yang dikumpulkan dan sebagainya. Saudara, inilah yang dialami oleh Salomo. Itulah hidup manusia, saudara. Siapapun mereka. Saudara, ini terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu gak pernah bisa kekal, saudara. Katakan amin, saudara. Yang kekal cuma Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa pengharapan kita bersama dengan Tuhan, Tuhan berkata segala sesuatu itu pasti indah pada waktunya. Saudara, saya ingin menerjemahkan firman ini di dalam sebuah kisah. Yaitu kisahnya Daud. Ketika dia jadi raja. Saudara, Daud yang masih muda dipanggil oleh Nabi Samuel, diurapi oleh tanduk minyak, urapan, dan Samuel berkata, engkaulah orang yang berkenan pada Allah dan Tuhan memilih engkau untuk memimpin umatnya. Artinya pada hari itu Daud dinubuatkan dan dia menjadi raja untuk seluruh Israel. Kira-kira seperti itu. Saudara, Daud gak pernah mimpi jadi raja. Tidak seperti Yusuf pernah bermimpi. Daud gak pernah bermimpi. Yakub pernah mimpi melihat Allah dan meminta kepada Allah supaya dia bisa balik. Sekalipun Yakub pergi dengan hanya sebungkus istilahnya pakaian dan tongkat. Tapi dia kembali ke Betel dengan kekayaan, dengan budak, dengan orang-orang, dengan kambing domba yang banyak. Yakub pernah memimpikan, tapi Daud tidak pernah memimpikan, saudara. Jadi raja, kayak apa itu, saudara? Pekerjaan dia cuma gembala domba dan 2-3 ekor. Kalau banyak masih mending. Sedikit repot. Ini gak repot, saudara, cuma 2-3 ekor. Daud gak pernah mimpi, tapi hari itu dia dengar sendiri bahwa dia jadi raja. Padahal kakak-kakaknya itu tentara di kerajaannya Saul. Jadi gak mungkin kalau dia jadi raja, mau juga kakaknya dulu yang punya pengalaman. Tetapi saudara, ketika Daud berkata, oh ya saya jadi raja ya. Apakah dia langsung jadi raja? Tidak, saudara. Begitu dia diurapi, dia bisa ngelawan Goliat, dia menang. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dia pikir, wah rakyat itu menyanjung dia. Membunuh berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu, dia berlaksa-laksa. Akhirnya Saul iri dan singkat cerita, Saul ingin membunuh Daud. Daud bukan jadi raja, tapi jadi buronan kerajaan. 180 derajat berbalik dari apa yang dialami beberapa lama sebelumnya. Saudara, tetapi puji Tuhan, Daud mengerti akan hal ini, saudara. Dia jalani, dia dikejar-kejar di padang gurun En-Gedi, saudara. Pindah dari gua ke gua. Ya. Saudara, kadang-kadang kita nggak mengerti. Makanya tadi Tuhan berkata, tetapi manusia tidak memahami, menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Saudara, Tuhan juga pernah suruh Musa 40 tahun dibiarkan ada di padang gurun Midian. Mengembalakan domba mertuanya. Jadi gembala. Yang sebelumnya 40 tahun kehidupan pertamanya, dia seorang prajurit perkasa di Mesir. Tapi karena dia gagal, dia pindah ke Midian, dia jadi gembala domba 40 tahun di padang gurun Midian. Mungkin juga Musa nggak ngerti apa artinya saya disuruh ke padang gurun Midian. Apa artinya saya jadi gembala domba. Tapi 40 tahun ketiga, Musa diangkat Tuhan untuk mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di situ dia baru bisa menyelami. Oh ternyata Tuhan suruh saya 40 tahun di padang gurun Midian. Ternyata saya harus menggembalakan umat Israel 40 tahun di padang gurun yang sama. Dia tahu di mana bahayanya. Dia tahu setiap bukit, setiap jalan yang berbahaya. Dia tahu yang di mana sini ada binatang buas atau tidak. Sehingga bangsa Israel
tidak kena serangan binatang buas sekalipun memang ada perlindungan Tuhan. Tapi Musa punya pengalaman. Seorang tentara jadi gembala. Baru dia bisa mimpin bangsa Israel keluar Mesir. Daud sama saudara. Dikejar-kejar di padang gurun En-Gedi. Sebenarnya padang gurun itu, tempat itu justru tempat di mana Daud sering berperang melawan musuh-musuhnya. Dia baru sadar. Sehingga ketika dia tanya Tuhan, Tuhan kami harus bagaimana? Kamu harus buat gerakan melingkar. Kamu harus menyerang dari sini. Dia tahu di sini itu di mana. Karena padang gurun itu menjadi tempat kediaman dia pada waktu dia dikejar-kejar. Kita nggak tahu kan? Pada waktu dikejar-kejar cuma kita komplain. Mungkin Daud komplain, Tuhan kenapa jadi begini? Saya harus jadi raja, kok saya jadi buronan? Hal yang lain saudara bisa bayangkan. Kenapa Daud harus menunggu sesuatu indah pada waktunya? Saudara, kalau Daud langsung naik jadi raja, saudara, di mana di situ masih banyak tentaranya Saul, maka akan terjadi pertumpahan darah antara Daud dan Saul. Tentara Daud dan tentara Saul. Saudara. Ya. Saudara, Daud dikasih sama Tuhan orang-orang yang bukan orang-orang perkasa, tetapi orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar hutang di Gua Adulam, saudara. Dan Daud jadi pemimpin mereka. Saya suka merenungkan, kenapa sih Tuhan kasih itu? Kenapa terapi seperti itu berguna buat Tuhan? Padahal Daud lagi kesesakan, dia lagi ngumpet di Gua Adulam, dia ketakutan, saudara. Justru dikirimin orang yang sama ketakutannya kayak dia. Yang dikejar-kejar hutang, yang sakit hati. Saudara, itu terapi unik dari Tuhan. Ya. Kadang-kadang memang kalau orang, saya pernah dengar satu kisah saudara, seorang kelasi tentara angkatan laut saudara. Dia memang masuk angkatan laut bagaimana nggak tahu cara lolosnya, tapi begitu kapalnya kena ombak saudara, dia menjerit-jerit ketakutan. Dia begitu takut saudara. Atasannya, kaptennya bilang, oke, ikat itu orang. Diikat saudara, lagi menjerit diikat. Diapain setelah diikat? Diceburin ke laut saudara. Di laut, tapi dipegangin pakai tali, nggak dibiarin saudara. Diikat diceburin. Wah, saudara bisa bayangkan kan? Kayak apa rasa takutnya? Beberapa menit kemudian ditarik balik. Sembuh saudara. Penyakit takutnya, hilang. Jadi memang rupanya kalau takut mesti kasih yang paling takut gitu saudara. Jadi yang takut yang biasa hilang saudara. Ya. Saudara, ini mungkin begitu. Daud pun begitu. Daud tuh heran. Kenapa saya lagi kejar-kejar justru yang dikirim orang-orang sakit hati, orang-orang yang punya utang dan segala macam, saudara. Tetapi ternyata itu berguna, saudara. Ya, saudara Daud bisa menghandle orang-orangnya ex-Saul. Dan mereka itu yang orang-orang dikirim jadi perwira-perwira yang luar biasa. Saudara, Daud sadar bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika dia jadi raja, semuanya telah siap. Saul mati bukan kena tangan Daud. Orang-orang ex-pegawai Daud, ex-perwira-perwira Daud, semua hormat kepada Daud. Karena Daud tidak membunuh Saul. Sekalipun Saul benci kepada Daud. Daud menangis ketika Saul meninggal. Mereka bilang ini pemimpin yang baik. Mereka terima. Dan Daud duduk jadi raja, aman saudara. Saudara, itu Tuhan kita. Kalau hari ini saudara sedang melihat gelombang, sedang ada di padang gurun En-Gedi atau di padang gurun Midian, saudara tidak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Tetapi saya mau kasih tahu, yakin satu hal, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin saudara. Itu yang Tuhan akan kerjakan. Namun saudara, yang kita mau share pagi ini, kita nggak bisa tinggal diam untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Betul, kita tidak mengerti, tapi kita harus memiliki kualitas yang hari ini kita mau bahas supaya kita bisa sampai di titik itu indah pada waktunya. Ya, kualitas yang pertama yang perlu kita miliki adalah kesabaran. Apa saudara? Kesabaran. Saudara, kalau bicara waktu yang tadi kita baca dari 1 sampai 8, itu semua bicara waktu dan sangat erat hubungan dengan waktu adalah sikap kita terhadap waktu yaitu sabar. Saya nggak ngomong soal tepat waktu dan segala macam, tapi sabar. Sikap kita menghadapi, menantikan waktu. Nah ini adalah satu kualitas saudara. Yang perlu orang Kristen miliki. Kenapa demikian? Coba buka Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15.
Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan apa saudara? Sabar. Kalau saya tanya melalui firman, coba saudara jawab sedikit kuis yang sangat mudah. Kenapa Abraham memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan? Karena dia sabar. Ya. Saudara, ini kualitas yang penting. Sering daripada kita tidak menerima janji Tuhan karena kita kurang sabar, saudara. Sering daripada kita akhirnya berhutang karena kita kurang sabar menantikan janji Tuhan. Sering daripada kita kejeblos karena kita kurang sabar. Ya, menantikan keputusan atau menantikan menunggu gitu. Kan kalau di dalam bisnis pekerjaan sering dikasih satu kiat. Kiatnya gini, kalau kamu lagi emosi, kamu lagi marah-marah, jangan pernah bikin keputusan. Karena keputusanmu pasti salah. Nah itu gak sabar tuh namanya. Buru-buru saudara. Saya melihat banyak orang yang buru-buru, gak bisa, gue mau sekarang. Gak bisa nunggu lama-lama nih, caranya begini. Saudara, ingat saudara, untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya bukan berkata saudara tidak melakukan apa-apa atau malas, bukan. Tetapi saya percaya hati ini akan tahu kapan mesti bertindak, kapan untuk berhenti. Dikatakan tadi kapan menahan. Gitu. Ya. Saudara, Abraham pernah terjebak dengan ketidaksabaran. 75 tahun umurnya Tuhan menjanji bahwa aku akan memberikan engkau anak. Abraham menantikan 75, 76, 77, 80, 85. Mana anaknya? Lama amat. Enggak sabar. Enggak sabar ya saudara. Timbullah yang namanya ide. Di tengah ketidaksabarannya. Yang kita sebut good idea. Ide yang bagus. Yaitu di mana mungkin dia berbincang-bincang sama istrinya Sarah. Dan Sarah bilang, ya udah kamu kawinin deh, Hagar deh. Ya, supaya dapat keturunan. Akhirnya Abraham menikahi Hagar dan punya anak. Siapa namanya saudara? Ismail. It's a good idea. Wah ini anak. Inilah anak yang Tuhan janjikan. Begitu anak itu keluar, Tuhan sih gak marah. Cuma Tuhan bilang gini, sorry ya, itu bukan anak yang aku kendaki. Sorry. Loh, jadi Tuhan, ya pokoknya sabar aja. Gitu. Saudara, good idea is not God's idea. Rencana Tuhan bukan rencana manusia yang baik. Rencana baik manusia belum tentu itu rencana Tuhan. Nah jadi saudara, Abraham sadar akan hal ini, dia punya masalah dengan Ismail, dia harus usir itu yang namanya Hagar dan Ismail. Saudara. Dan dia mulai menanti dengan sabar. Dan Tuhan memenuhi janjinya. Umurnya berapa? 100 tahun. 25 tahun dia nunggu. Saudara. Saya pikir sih gak ada masalah ya. Mungkin kalau kita manusia akan khawatir begini. Tuhan udah tua nih. Ini kalau sampai anak umur 100 tahun minta main sama saya gendong-gendongan, punggung saya bisa patah nih Tuhan. Udah kakek-kakek. Iya kan? Mungkin Abraham berpikir begitu. Lama banget sih Tuhan, makanya dia ambil Hagar saudara. Mumpung masih kuat ya udah ambil dulu dah gitu kan. Nanti kalau udah tua gimana? Saudara, dia gak pernah mikir bahwa yang memperpanjang umur siapa? Tuhan. Tuhan bilang, no problem Abraham. Umurmu aku kasih ratusan tahun. Ya 100 tahun masih anak muda. Masih ABG. Belakangan dia baru ngerti tuh saudara. Si Abraham baru ngerti. Waktu dia kasih Ishak. Tuhan bilang Ishak korbanin bakal saya. Langsung dia gak pakai tanya lagi dia korbanin saudara. Kenapa? Nah ini mindsetnya udah berubah. Dia bilang gini. Kalaupun saya korbanin Tuhan sanggup membangkitkan Ishak. Nah itu yang benar. Banyak daripada kita takut saudara. Takut menanti. Abraham sudah ngerti. Dia menantikan dan dia dapat apa yang dijanjikan.
Kesabaran itu kualitas yang perlu kita miliki, saudara. Katakan amin, saudara. Hari-hari ini saudara gak sabar? Kalau lihat internet lemot dikit, udah marah-marah. BB kirim lemot, nggak D, nggak cantang gitu. Wah ini lemot banget nih, gimana sih ini BB? Marah. Pesen nasi goreng, ngantrinya lama, marah saudara. Semua maunya instan. Saya mau nasi goreng langsung ada celung gitu. Itu memang sekarang begitu semua. Orang dibuat secepat mungkin saudara. Saya kemarin dari Amerika ada yang namanya bungkusan nasi goreng tanpa dimasak saudara. Bayangin. Itu frozen. Tinggal masukin ke bukan oven microwave gitu ya. Microwave, kasih 5 menit, tungguin aja. Selesai tinggal tuang di piring, ngebul saudara. Dagingnya tinggal makan. 5 menit. Bisa dibawa kemana-mana. Modalnya cuma microwave. Saudara, semua serba instan. Sehingga kalau orang gak sabar ya gak heran saudara hari-hari ini. Tapi justru hari ini kita diingatkan Tuhan, kita mesti sabar. Katakan sama sebelah, sabar Pak. Sabar ya Bu, sabar. Ya. Saudara ini penting. Coba buka bersama saya Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3, kesabaran itu, benar nggak? Saya salah ya? Berarti ini salah nih, mesti dicari. Nah, ada firman tuh, ada begitu aja ngomongnya paling enak. Pendeta kan nggak mau ngalah saudara. Ntar saya cari. Dikatakan bahwa kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saudara, kalau saudara dan saya sabar, saudara tuh bisa mencegah. Kalau saudara marah dan gak sabar itu bisa membuat kesalahan yang besar saudara. Tapi dengar baik bahwa kalau saudara sabar, maka saudara bisa mencegah kesalahan-kesalahan besar. Katakan amin saudara. Saudara, kalau dulu saya pernah sering-sering cerita tentang sesuatu yang berhasil, tetapi hari ini saya mau share sesuatu yang gagal saudara. Dan ini menguji kesabaran memang saudara. Jadi kemarin waktu kami dari Singapura, saya sebenarnya ada training, tapi sebelum training saya ada meeting saudara. Meeting dengan seorang prinsipal yang secara ini meetingnya sebenarnya nggak enak. Meeting untuk mempertahankan supaya brand yang saya miliki, produk yang saya miliki di Singapura itu nggak sampai diambil orang. Rencananya itu akan diberikan kepada orang lain, yaitu saingan kita. Ya kan? Yang juga punya kantor di Singapura dan di Indonesia. Saudara, saya mempertahankan, berargumen, dan sebagainya. Nah, prinsipal ini, bule ini sama teman, saudara. Saya udah ngomong, udah kasih bukti apa segala macam, tapi saya melihat dari bahasa tubuhnya, saya punya kesempatan 50%. Hati saya agak, ya kalau bahasa sehari-hari dongkol gitu. Ini udah teman sendiri, masa lu gak percaya? Kasih gue kesempatan lagi deh. Gitu. Cuman dia bilang satu hal, Yupo, gue sih ini sudah berpartner dengan partner lu. Maksudnya udah berdagang dengan partner lu selama 8 tahun. Itu pun karena gue kasih, karena lu di Indonesia bagus, gue kasih di Singapura kepada partner lu. Tapi selama 8 tahun gak ada kebaikan, gak ada satu kemajuan dalam hubungan kita. Saya gak bicara dibilang soal angka. Secara angka, you lihat,
Waktu kita pertama start 8 tahun yang lalu sampai hari ini angkanya sama. Naik turun, naik turun. Bagaimana, saya kan ditegur sama pusat mesti berkembang kan. Lain dengan Indonesia yang naik terus gitu. Jadi nggak ada improvement, nggak ada kemajuan. Setiap kali kalau saya mengusulkan sesuatu, nah ini banyak nih. Banyak kita pengusaha kadang-kadang nggak mau didikte. Karena sombong, bukan apa-apa saudara. Ya. Kamu lakukan ini dong, oh nggak bisa. Itu nggak cocok untuk di sini. You tahu nggak pasar Singapura? You tahu nggak pasar Malaysia? Ya kalau dia tahu mah dia buka sendiri, saudara. Justru dia pilih kita supaya dia nggak tahu. Dia minta kita yang supaya tahu gitu kan. Nah, setiap kali di offend gitu. Nggak bisa, nggak mau, gini gitu. Akhirnya selama 8 tahun, kalau dia naik nggak apa-apa. Tapi begitu, turun naik turun akhirnya sama angkanya. Jadi ya sekarang kamu sudah memberikan presentasi, kamu sudah berargumen, oke saya akan kumpulkan sebagai catatan dan saya akan laporkan dan kita akan putuskan. Saya baca bahwa ini kayaknya enggak ini. Saya udah dongkol tadi yang saya bilang sama teman. Teman sendiri nggak dibelain gimana sih gitu. Lo tahu kan Indonesia juga gede sekali, gue berjuang mati-matian di Indonesia, tapi harganya dikit lah, istilah gitulah gitu. Saya kepengen tapi saya sabar gitu kan, sabar. Makanya saya bawa firman sabar nih kali ini. Mengenai yang karena saya ngalamin saudara kemarin itu. Aduh udah kesel banget, udah gitu sampai besokannya saya training, saya mesti iniin orang-orang tamu kami dari Palembang dan segala macam. Setelah selesai training sore, kemudian partner saya yang lain datang kepada saya, Yupo gue udah makan tuh sama prinsipal lu tadi siang. Kelihatannya sih lu bakal gak dapet, bakal lewat, bakal dicabut lah. Jadi kami punya 2 kantor, ini kantor yang A inilah, yang agen akan dicabut dan dipindahin gitu. Saudara, langsung saya meeting, belum pergi meeting, anak saya telepon, Pak, yang di Singapura, Pak, mama nih sama aku matanya kecolok merah sekarang katanya. Mesti ke dokter, nggak tahu diperiksa sakit katanya. Saya aduh sedih, ini mesti ngadepin 2 nih. Udah sampai meeting. Meeting, Yupo sorry, lu teman gue harus make a change. Sorry kalau gue cabut, gue gak bisa pertahanin. Saya rasa kesel banget saudara. Aduh, saya udah capek-capek. Dan yang lebih kesel lagi, partner saya ini gak berusaha sesuatu gitu. Ketika saya berargumen, dia cuma diam aja ketawa, hahaha gitu. Jadi dia bilang, itu salah satu unsur. Gue melihat partner lu tuh gak ada usahanya. Yang ngomong cuma lu. Yang punya ide cuma lu. Partner lu gak ada idenya. Jadi kalau gue pikir kalau gue terusin akan sama juga, akan kayak begini lagi. Makanya dia bilang, kecuali lu janji sama gue, katanya. Lu tinggal di Singapura dan lu urus nih perusahaan, gue kasih. Gak mau, saya bilang. Jadi saudara kami hilang. Ya udah deh, gak apa-apa saudara. Ya, udah pulang ke Jakarta, saya kan diminta pelayanan saudara. Di satu PD gitu ya, pelayanan. Saya pikir saya belum siapin nih firman bakal di sini saudara. Saya udah buru-buru sampai Jakarta, saya buka, saya doa mau sampaikan apa nih Tuhan di PD. Karena PD ini ngerekam saudara, direkam. PD ini kecil banget, coba hasil khotbahnya itu dibagikan ke seluruh Indonesia gitu saudara. Jadi itu karena teman juga kan, saya udah siap-siap, jam 4 kurang seperempat dapat SMS. Sorry, PD batal karena banjir. Saya pikir ya biasa ya, saya telepon. Kenapa ya Pak? Iya ini kasihan orang-orang pada jauh-jauh tinggalnya, hujannya besar kemarin Sabtu jadi nggak datang. Udah deh kami doa aja dah, udah gitu kita pulang jadi PD-nya nggak diadain. Oh gitu ya Pak? Iya makanya saya nih kalau bulan-bulan musim hujan, saya nyari pendeta yang deket-deket. Supaya gampang dibatalin kalau banjir. Ya ampun, gue jadi pendeta cadangan untuk banjir saudara. Karena banjir ya udah. Nanti kalau musim-musim panas saya biasa dapat pendeta dari luar yang bagus-bagus. Ya saya walaupun gak bagus tapi jangan jadi pendeta banjir lah kali. Gitu. Jadi maksudnya gitu, Yupo sorry ya. Jadi kalau kan kamu deket, kalau saya ngebel jam 4 kurang seperempat masih bisa kan. Kamu cuma dari Kemurnian ke Mangga Besar mendekat banget. Gak mungkin lah berangkat jam setengah 4 katanya. Jam 4 kurang pun baru berangkat kan. Jadi enak ngenselnya. Ya, saya makin kesel aja. Ini apa-apaan ini. Gitu. Iya kan. Udah ya saya mesti siapin firman gitu.
Tapi puji Tuhan, saya nggak buat keputusan apa-apa. Saya cuma diem. Saya diem, saya berdoa. Tuhan, ini memang harus yang kita miliki. Kadang-kadang kita emosi, kadang-kadang kita nggak sabar ngadapin masalah kayak gini, saudara. Pengennya berontak gitu. Tapi, ya puji Tuhan. Kalau kita mau indah pada waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya, ya kita mesti sabar, saudara. Kenapa? Karena kesabaran itu adalah kualitasnya Tuhan. Kalau saudara nanti baca di rumah Keluaran 34 ayat 6, berkata begini, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, berlimpah kasihnya dan setianya. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, harusnya saudara dan saya juga jadi sabar. Bukan jadi emosian. Alkitab tidak berkata, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, pengasih, gampang emosi, gampang bete. Enggak saudara, kalau itu kita jadi sama dia. Saudara, ini penting. Jadi saudara, sabar itu adalah kualitasnya Tuhan. Yang perlu kita miliki. Dan sabar itu adalah ciri khas dari kasih. Kalau saudara buka 1 Korintus 13 ayat 4, berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Amin saudara. Jadi kalau saudara bilang, saya mengasihi tapi saya nggak sabar. Ya, perlu diragukan. Nggak gampang saudara untuk jadi sabar. Nggak gampang. Di China tuh ada apa namanya? Ada gereja kecil saudara. Gereja itu setiap hari Kamis pendetanya tuh pasang judul khotbah gitu. Nah hari Kamis itu pagi-pagi sang pendeta pasang judul khotbah. Abraham menantikan dengan sabar sehingga ia memperoleh janji Allah. Lewat anak kecil, Boksu, apa sih artinya itu? Oh ini artinya kita harus bersabar. Oh gitu ya Boksu. Dia mau pergi sekolah. Enggak jauh dia balik lagi. Boksu, lupa tadi apa Boksu ya? Kita harus bersabar. Iya. Udah dia ke sekolah, saudara. Pulang dari sekolah, datang lagi nyanyi. Boksu, lupa saya. Tadi artinya apa ya? Kita harus bersabar. Oh sabar pendeta ya saudara. Ya. Hari itu 8 kali bolak-balik itu anak. Yang ke-8, Boksu, apa artinya itu? Kita harus bersabar, goblok. Ada gobloknya di belakang saudara. Jadi nggak sabar pendetanya saudara. Saudara ini penting. Ya. Jadi kalau mau sabar itu memang nggak mudah. Saya tahu nggak mudah. Tapi kalau saudara kepengen Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan membuat segala sesuatu indah, ya kita perlu sabar. Ya. Buah roh itu juga gitu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kesabaran ini dalam bahasa Inggrisnya bagus, sanggup menanggung sesuatu. Gitu. Ya. Jadi saudara, kita perlu sabar. Ya. Enggak mudah, mari tapi kita belajar. Kalau kurang sabar, minta sama Tuhan. Tuhan, berikan saya kesabaran. Jadi kalau lihat bebe lemot, haleluya. Gitu. Bisa enggak? Ya gitu aja, habis gimana? Ya. Daripada kita marah-marah kan lebih rusak lagi kan. Oke, hal yang kedua saudara. Kalau pertama kita harus memiliki kesabaran untuk supaya segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, kita harus memiliki yang namanya pengharapan. Saudara, pengharapan ini penting banget saudara. Ada kisah tentara Amerika yang ketangkep di Vietnam saudara. Setiap hari tentara ini dihukum oleh orang Vietnam, tentara Vietnam. Cara hukumnya adalah dia ditaruh di keranjang bambu saudara yang kira-kira mungkin lebih lebar semeter dari tubuhnya gitu saudara. Ya masih bisa balik, masih bisa begini, pokoknya kayak kurungan gitu panjang saudara bisa berdiri. Dan kemudian keranjang itu dicelepin di air, di sungai. Saudara. Setiap hari dia direndam segini. Enggak sampai semua segini. Direndam dengan pakaian yang minim direndam. Saudara. Setiap hari. Kalau siang diangkat dikasih makan, direndam lagi. Malam mau maghrib diangkat, dikasih makan, direndam lagi semalaman.
Saudara badannya habis kena lintah dan sebagainya. Dan hukuman itu selama 17 tahun. Orang ini hidup, diwawancara. Bagaimana Anda bisa hidup nih? 17 tahun direndam tiap hari. Saudara, dia cuma jawab satu. Karena saya berharap bahwa besok saya bebas. Dan inilah hari kebebasan saya. 17 tahun, saudara. Dia berharap. Saudara, yang membuat seorang itu bisa bertahan hidup, punya gairah, karena dia punya pengharapan. Katakan amin. Kalau orang gak punya pengharapan, seperti orang dunia, itu mengalami yang namanya jalan buntu. Jalan buntu itu mentok, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gak bisa. Saudara. Karena dia gak punya hubungan ke atas, dia sudah mentok. Akhirnya apa? Bunuh diri. Merusak diri. Dan sebagainya. Kenapa? Karena gak ada pengharapan. Tetapi orang Kristen, saudara, punya hal yang berbeda. Karena saudara dan saya punya satu pengharapan. Siapa pengharapan kita? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan model bahwa dia adalah pengharapan bagi kita, saudara. Kenapa? Karena dia juga mengalami siksaan manusia. Dia mengalami apa yang manusia alami bahkan lebih berat. Dan dia menang, saudara. Ketika dia menang, dia memberikan itu. Kemenangan itu kepada saudara dan saya. Kemenangan itu bukan kemenangan atas siksaan atau tahan sakit, bukan, saudara. Tapi kemenangan di dalam hal jiwani, rohani, mental, saudara. Tuhan Yesus menang, mentalnya menang. Dia ditinggalin murid-muridnya, saudara. Kecewa bukan main. Bahkan dia ditinggalin bapaknya sendiri. Eli, Eli lama sabaktani, artinya apa? Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Kecewa berat, saudara. Tapi Tuhan Yesus menang. Dan kemenangan inilah, maka saudara dan saya lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Roma berkata begitu, Roma 8. Artinya apa? Kemenangan itu yang berupa pengharapan itulah yang membuat saudara dan saya sekalipun ditindas, sekalipun mengalami masalah yang berat, saudara tetap punya pengharapan. Katakan amin, saudara. Ini penting, saudara. Kalau saudara nggak punya pengharapan, hidup ini jadi serba sulit. Apapun kayaknya mentok. Apapun kayaknya nggak ada jalan keluar, saudara. Tapi dengar baik, pengharapan orang Kristen adalah Allah Bapa melalui firman-Nya. Dia sudah buktikan diri bahwa dia menciptakan manusia di Taman Eden, taman yang terbaik yang pernah ada. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak berkata, aku gak mau lagi lihat manusia, aku hukum habis dan mati semuanya. Enggak, Allah tetap mencintai manusia. Dia bikin satu skenario untuk keselamatan manusia melalui anak yang dia kasih, Yesus Kristus, Tuhan. Sehingga saudara dan saya yang percaya kepada dia, itu selamat, saudara, dari dosa-dosa. Bisa kembali dengan Allah. Punya pengharapan. Saudara. Itu orang Kristen punya pengharapan. Di mana yang lain gak punya pengharapan. Kenapa saudara berdoa? Karena saudara berharap Tuhan tolong. Ya. Kalau orang dunia mesti berdoa sama siapa? Siapa yang bisa diharapin? Saudara tetap bisa mengharapkan mujizat. Pintu-pintu mujizat yang dibuka. Saudara berharap pada itu dan Tuhan melakukan itu. Tuhan kasih kesaksian-kesaksian yang ada. Saudara. Jadi saudara, jangan sampai kehilangan pengharapan. Buka bersama saya Ibrani 6 ayat 19, kita coba lihat. Ibrani 6 ayat 19, kita baca bersama firman Tuhan. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat. Saudara, kapal besar itu kalau mau merapat, dia mesti lempar jangkar. Jangkar itu sampai ke dasar laut, sampai ditarik ke bawah, sampai cek nyangkut di salah satu karang yang besar. Sehingga kapal itu walaupun digoncang ombak, kapal tetap. Jangkar itu sauh yang kuat. Sauh itu adalah tempat supaya kapal itu gak bergoyang. Dan pengharapan itu sauh. Jangkar kita. Ketika kita cangkelin sauh kita di tangan Tuhan.
maka apapun yang sedang kita alami, goyang, tapi gak bakal lepas dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Katakan biasa, saudara. Enggak semua berani berkata biasa. Ada yang bilang, berat Pak. Biasa dari mana pencobaan? Ini apa yang saya alami, pergumulan berat banget Pak. Kenapa Alkitab berkata biasa? Saya juga heran, kenapa Alkitab berkata biasa? Ternyata kalau diselidiki, firman Tuhan itu belum habis. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Siapa bilang nggak melebihi kekuatan manusia? Saya bilang, karena apa? Kalau saudara udah nggak melebihi kekuatan manusia, saudara sudah tidak ada di bangku gereja ini, amin. Saudara udah bunuh diri. Saudara udah ngabur nggak tahu kemana. Tapi kalau hari ini saudara masih ada di gereja, masih berharap sama Tuhan, karena Tuhan berkata bahwa pencobaanmu tidak melebihi kekuatanmu. Katakan amin saudara. Memang berat, saya nggak bilang enteng, berat mungkin saudara. Tapi tidak melebihi kekuatanmu. Apa dikatakan lagi? Sebab Allah setia. Ternyata pencobaan yang kita alami menjadi biasa karena ada unsur Allah di situ. Allah setia. Bagi orang-orang yang gak punya Allah, pencobaan-pencobaan yang mereka alami berat. Mengalami jalan buntu. Sehingga mereka banyak yang saya bilang tadi, bunuh diri dan mencelakakan diri. Jadi gila dan sebagainya. Tapi saudara dan saya, pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Jadi yang tidak membiarkan kita dicobai siapa? Tuhan apa kita? Tuhan. Tuhan yang tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Saudara. Ya. Dan dikatakan selanjutnya adalah pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kalau saya punya balon, saya tiup itu balon, saya kasih angin terus sampai besar, lama-lama meledak enggak? Pecah. Kalau pecah artinya melebihi kekuatan enggak? Melebihi kekuatan. Tapi kalau di belakang balon itu dikasih pentil saudara. Ketika sudah maksimum pentilnya dibuka, pecah enggak balon itu? Tidak. Melebihi kekuatan enggak? Tidak. Itu jalan keluar. Jalan keluar itu adalah pengharapan saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan pasti memberikan kepada saudara jalan keluar. Oleh karena itu, hal yang kedua, kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan indah pada waktunya dalam hidup kita, kita tidak boleh kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Seburuk apapun keadaan saudara, saudara harus tetap berharap. Yang percaya katakan amin saudara. Ya. Kalau saudara sabar, memiliki pengharapan. Yang ketiga, saudara harus memiliki yang namanya ketekunan. Apa saudara? Ketekunan. Ketekunan dalam diri kita. Ini dalam diri kita. Ya, pengharapan iman kita. Kesabaran karakter kita. Tapi ketekunan apa yang harus kita lakukan. Saudara. Konsistensi namanya. Ya. Coba buka bersama saya Ibrani 10 ayat 35 dan 36 kita baca. Satu, dua, tiga. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara ini luar biasa loh. Kamu memerlukan ketekunan. Kenapa memerlukan ketekunan? Sebab sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh. Artinya saya udah melakukan kehendak Allah, kalau saya nggak tekun, saya tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Amin saudara. Jadi melakukan kehendak Allah aja belum tentu bisa memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi perlu yang namanya ketekunan. Ada dua orang anak saudara. Anak yang satu pinter banget. Ujiannya selalu bagus. Hasil ujian akhirnya juga cum laude, saudara. Dia anak yang cerdas, yang pinter, IQ-nya tinggi.
Anak yang satu lagi, anak yang rajin dan tekun. Dia nggak begitu pinter. Di masa tuanya, saudara, yang berhasil adalah anak yang rajin dan tekun. Bukan anak yang pinter. Karena anak yang pinter terlalu bangga dengan kepintarannya, dia diam-diam aja. Dia tidak melakukan apa-apa dan dia tidak berhasil. Ketekunan diperlukan, saudara. Supaya saudara dan saya memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, indah pada waktunya itu, saudara. Kalau Daud nggak tekun, kalau Musa nggak tekun, mereka nggak bisa dipakai Tuhan. Jadi Raja Israel yang besar, jadi pembebas bangsa Israel keluar dari Mesir. Nggak bisa. Saudara perlu tekun. Saya katakan, kalau saya latihan, saudara, saya buat khotbah sampai hari ini, sekalipun mungkin udah berapa sekian tahun saya berkhotbah, sudah banyak berkhotbah, saudara. Bisa juga khotbah tanpa bahan, bisa, saudara. Tapi saya selalu persiapkan sampai hari ini. Dan saya selalu latihan. Saya selalu minta waktu supaya di kamar saya sendirian dan saya ngoceh. Gitu. Tulis. Itu saya selalu lakukan sampai hari ini. Konsisten, saudara. Konsistensi itu penting. Kita perlu itu, saudara. Kita perlu ketekunan. Yang mau katakan amin, saudara. Saya sering ngomong sama karyawan di kantor. Saya tidak meminta kalian kerja keras dan peras keringat. Karena kantor saya akan bau keringat kalau saudara peras keringat terus. Ngapain, saudara? Ya, nggak mau. Tapi saya minta saudara kerja dengan tekun dan passion. Punya hati di pekerjaan tersebut. Punya minat yang tinggi di pekerjaan tersebut. Saudara, Tuhan Yesus nggak bakal bisa naik ke kayu salib kalau dia nggak punya passion. Hati yang begitu mulia ingin menyelamatkan manusia, itu passion dia. Ya. Kalau bukan itu, saudara, passionnya, dia udah kabur. Dia udah takut. Dia udah dikatakan keringatnya seperti darah yang mengalir, saudara. Dia bisa kabur anytime dan pada waktu itu malam hari, saudara. Dia bisa nggak ditangkap, habis dari Bukit Zaitun dia berdoa, dia bisa tinggal ke belakang doang. Sampai ke Yordan, nggak ada yang bisa cari itu tentara Roma, saudara. Gampang sekali kabur. Nggak kayak sekarang ada helikopter, dulu nggak ada, saudara. Nyarinya susah. Ya kan? Tapi kenapa dia lakukan itu? Dia tahan. Ya, karena passion. Karena tekun. Dikatakan Ibrani, tekun menanggung penderitaan. Yesus itu tekun menanggung penderitaan. Saudara, kualitas ini kita perlu miliki. Saudara jadi orang Kristen harus jadi orang yang tekun. Yang mau katakan amin. Ya, maka kalau saudara mempunyai kualitas sabar, tetap berpengharapan sama Tuhan, dan tekun. Tekun. Saya nggak bicara hanya tekun beribadah, tapi juga tekun dalam pekerjaan saudara. Tekun dalam usaha saudara, tekun dalam profesi saudara. Tekun. Ya. Maka kita akan melihat dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin, saudara. Kita nggak perlu tahu apa yang Allah lakukan. Manusia nggak dapat menyelami. Tapi kita cuma dapat hadiahnya aja. Indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya undang hamba Tuhan.